Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi. Bapak Ibu guru dimanapun berada, pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi perihal soft skill atau keterampilan peserta didik di abad 21. Keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik saat ini tidak hanya terampil menyelesaikan soal-soal asesmen untuk mencapai nilai yang bagus, namun yang paling utama adalah bagaimana kita mengedepankan keterampilan atau skill untuk persiapan masa depan mereka. Adapun soft skill atau keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik kita kenal dengan istilah 4C. 4C yaitu 1. Critical thinking atau berpikir kritis. 2. Collaboration atau kemampuan bekerja sama dengan baik. 3. Communication atau kemampuan berkomunikasi. Dan terakhir atau keempat, creativity atau kreativitas. Baik bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, yang pertama critical thinking atau berpikir kritis. Critical thinking merupakan kemampuan peserta didik untuk memahami sebuah masalah yang kompleks, menghubungkan informasi satu dengan informasi lain, sehingga akan muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Berpikir kritis dapat dimaknai sebagai kemampuan bernalar, memahami dan membuat pilihan yang kompleks, memahami interkoneksi antara sistem, menyusun, mengungkapkan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Soft skill ini merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh peserta didik di tengah derasnya informasi di era digital. Sehingga dengan arus informasi yang sangat kuat, mereka mampu membedakan kebenaran dan hoax atau kebohongan, fakta dari opini atau fiksi dari non-fiksi. Hal ini merupakan salah satu modal bagi peserta didik untuk mengambil sebuah keputusan dengan bijak dalam menghadapi hidupnya di masa akan datang. Kemampuan berpikir kritis penting sebagai bekal mereka untuk menjadi pembelajar yang baik. Soft skill kedua atau keterampilan kedua yaitu collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi adalah kemampuan peserta didik dalam bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, dan menghormati perspektif yang berbeda. Dengan adanya kolaborasi, maka setiap pihak yang terlibat dapat saling mengisi kekurangan dengan kelebihan masing-masing dari yang lain. Hal ini memungkinkan tersedianya lebih banyak pengetahuan dan keterampilan secara kolektif untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Bahkan saat ini, teknologi yang tersedia membuka peluang bagi peserta didik untuk berkolaborasi dengan banyak orang tanpa harus
dibatasi oleh jarak. Misalnya bisa melakukan kolaborasi melalui Zoom meeting atau media digital lainnya. Pentingnya meningkatkan skill demi masa depan bagi peserta didik ini adalah karena peserta didik perlu dibekali dengan kemampuan berkolaborasi sebagai salah satu keterampilan abad 21 yang mencakup kemampuan bersama secara efektif dalam tim yang beragam, fleksibel, dan mampu berkompromi untuk mencapai tujuan bersama, memahami tanggung jawab dalam tim, dan menghargai kinerja anggota tim lainnya. Hal ini akan sangat mendukung kesuksesan mereka di masa yang akan datang. Soft skill ketiga yaitu communication atau komunikasi. Komunikasi merupakan keterampilan bagaimana peserta didik mampu mentransfer informasi baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam peradaban manusia. Komunikasi memiliki tujuan utama untuk mengirimkan pesan melalui media yang dipilih agar dapat diterima dan dimengerti oleh penerima pesan, agar tidak timbul miskomunikasi atau communication gap. Komunikasi dapat berjalan efektif jika pesan disampaikan dapat diterima dengan baik dan penerima pesan tidak salah informasi atau tidak salah persepsi atau kesalahpahaman. Peserta didik akan mampu berkomunikasi dengan baik jika dilatih sejak dini melalui pembelajaran di setiap materi di jenjang baik SD sampai jenjang satuan pendidikan menengah. Soft skill keempat, creativity atau kreativitas. Kreativitas adalah keterampilan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan ide-ide baru kepada yang lain, bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan yang berbeda. Kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menciptakan penggabungan baru. Kreativitas seseorang akan sangat tergantung kepada pemikiran yang kreatif, yaitu proses akal budi seseorang dalam menciptakan gagasan baru. Kreativitas dalam menghasilkan penemuan-penemuan baru sering disebut dengan inovasi. Menjadi kreatif tidak selalu harus dengan menciptakan hal-hal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Memberikan nilai tambah terhadap hal-hal yang sudah ada juga merupakan sebuah bentuk kreativitas dan juga inovasi. Kreativitas dalam menciptakan berbagai inovasi adalah salah satu keterampilan di abad 21 yang akan membuat pendidik mampu bertahan dan tidak tergantikan oleh robot atau mesin dalam bidang pekerjaan yang digelutinya. Mulai sekarang, jangan batasi keterampilan peserta didik hanya untuk mengerjakan soal-soal saja. Bekali mereka dengan 4C supaya mereka siap menyongsong masa depan dengan penuh percaya diri. Bangsa ini tidak kekurangan